Halo semua, kembali lagi dengan aku Leni Angel Anugrah Zebua. Di video kali ini kita akan bahas soal mengenai persekutuan pembentukan. Ini materi pada mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1. Oke, sebelum kita lebih jauh lagi dalam membahas soal, kita harus tahu terlebih dahulu nih pengertian dari persekutuan atau pembentukan itu sendiri. Nah, persekutuan ini merupakan pembentukan atau penggabungan di antara dua orang atau lebih untuk bersama-sama menjalankan suatu perusahaan guna mendapatkan keuntungan atau laba. Saat kita membahas mengenai persekutuan pembentukan, akan ada dua masalah yang menjadi poin penting dalam kita membahas materi hari ini. Yang pertama, apakah persekutuan akan menggunakan catatan pembukuan sebelumnya dengan melanjutkan catatan pembukuan dari salah satu perusahaan atau membuat catatan yang baru? Lalu yang kedua, apakah akan dilakukannya perubahan atau penilaian tertentu terhadap posisi aktiva, kewajiban, dan ekuitas dari masing-masing perusahaan yang bersepakat untuk bergabung. Nah, setelah kita tahu poin penting dua masalah materi mengenai persekutuan pembentukan ini, biar lebih jelas dan lebih paham, kita langsung saja menuju soalnya. Oke, kita bisa lihat dalam layar ini terdapat dua perusahaan yang bersepakat membentuk sebuah persekutuan, yaitu ada perusahaan Leni dan perusahaan Angel. Nah, jadi Leni dan Angel masing-masing bersepakat untuk membentuk sebuah persekutuan. Leni memiliki sebuah perusahaan yang sudah berjalan dan Angel menanamkan modalnya dalam persekutuan dengan menyetorkan uang tunai 1 miliar rupiah. Oke, sebelum kita menjawab, kita lihat dulu posisi keuangan Leni sebelum bergabung. Jadi ada kas 650 juta, piutang dagang 800 juta, hingga modal Leni sebesar 1 miliar 695 juta. Selanjutnya, Leni dan Angel bersepakat bahwa dalam pembentukan persekutuan, Leni meminta syarat untuk merubah posisi keuangan yang dilaporkan sebagai berikut. Yang pertama, uang kas yang ada diambil seluruhnya oleh Leni. Jadi kita lihat bahwa jumlah uang kas yang berada di posisi keuangan sebelum mereka bergabung itu sebesar 650 juta. Itu semua diambil oleh Leni. Nah, saldo normal kas itu berada di debit. Karena keterangan di soal itu saldo kas diambil seluruhnya oleh Leni, maka jika kas berkurang, maka akan dicatat di kredit dan modalnya pun ikut berkurang. Nah, jika modal berkurang, maka akan dicatat di debit. Karena saldo normal dari modal itu berada di kredit. Oke, selanjutnya ada piutang dagang sebesar 50 juta tidak tertagih dan harus dihapus. Cadangan kerugian piutang ditetapkan 6% dari saldo piutang yang baru. Oke, kita langsung ke pembahasannya. Jadi kita bisa lihat di sebelahnya itu saldo piutang dagang sebelum mereka bergabung itu ada 800 juta. Dan di soal ini piutang dagang sebesar 50 juta tidak tertagih dan harus dihapus. Jadi bisa kita buat jadi 800 juta dikurang 50 juta itu sama dengan 750 juta. Jadi saldo piutang dagang yang sekarang ini ada 750 juta. Lalu di soal bawahnya lagi, cadangan kerugian piutang ditetapkan 6% dari saldo piutang yang baru. Jadi saldo piutang yang baru tadi yang 750 juta itu kita kalikan dengan 6%, yaitu cadangan kerugian piutang yang ditetapkan 6%. Nah, jadi 750 juta dikali 6% itu
itu sama dengan 45 juta. Oke, mari kita lihat posisi keuangan Leni sebelum bergabung. Terlihat bahwa cadangan kerugian piutang dagang sebelum bergabung sebesar 48.400.000. Karena kita melanjutkan pembukuan Leni, nih. Nah, setelah dilakukan penilaian, diperoleh cadangan kerugian piutang Leni menjadi 45 juta. Jika kita perhatikan setelah mereka bergabung, cadangan kerugian piutang Leni ini dari yang lama ke yang baru berkurang dan memiliki selisih 3.400.000. Yang di ayat jurnal akan ditulis nantinya di debit sebesar 3.400.000. Untuk piutang dagang karena dihapus, maka langsung kita catat di kredit sebesar 50 juta. Karena untuk saldo normal piutang dagang itu berada di debit. Jadi jika dia berkurang atau dihapus, itu akan berada di kredit. Selanjutnya yang ketiga, ada persediaan barang dagang yang dinilai atas dasar harga pokok yang dihitung dengan metode LIFO, dinilai kembali berdasarkan harga pasar sehingga nilainya menjadi 900 juta. Oke, kita langsung bahas saja. Bisa kita lihat bahwa persediaan barang dagang sebelum bergabung itu sebesar 850 juta. Nah, setelah dinilai kembali nih persediaan barang dagang, maka diakui sebesar 900 juta seperti yang ada di syarat yang diminta oleh Leni. Yang dimana persediaan barang dagang ini bertambah bukan? Yang sebelumnya itu 850 juta dan yang baru sekarang menjadi 900 juta. Oke. Karena bertambah, maka kita akan mencatat di mana? Di debit sebesar berapa tadi selisihnya? 850 juta ke 900 juta. Ya benar, selisihnya 50 juta. Jadi bertambah 50 juta di akun debit. Jadi bertambah 50 juta yang kita tulis di debit. Oke, untuk saldo normal persediaan barang dagang itu terdapat di debit. Oke, lalu ada nilai pengganti peralatan kantor sebesar 720 juta. Aktiva ini telah disusutkan sebesar 20% dan dicatat berdasarkan nilai bukunya sebesar 360 juta. Kita langsung membahasnya. Karena dicatat berdasarkan nilai buku seperti yang ada di soal di atas di syarat yang Leni minta, maka perkiraan akumulasi penyusutan peralatan tidak dicatat. Oke. Untuk rumus nilai buku itu adalah harga perolehan dikurang akumulasi penyusutan. Tapi di sini akumulasi penyusutan tidak kita catat ya. Karena ini dicatat berdasarkan nilai bukunya saja. Posisi keuangan peralatan sebelum bergabung itu bisa kita lihat bahwa ada sebesar 500 juta dan setelah bergabung sebesar 360 juta. Nah, kita bisa lihat nih teman-teman, ini terjadi penurunan atau berkurang. Nah, saldo normal peralatan itu ditulis di debit. Maka jika berkurang, kan di sini berkurang nih, yang sebelumnya 500 juta tapi setelahnya jadi 360 juta. Jadi jika berkurang, maka akan dicatat atau ditulis di mana? Ya, di kredit sebesar 360 juta. Oke, selanjutnya itu karena akumulasi penyusutan peralatan tidak digunakan, yaitu jadi dihapus ya, tidak digunakan, maka menjadi berkurang. Jadi karena akumulasi ini tidak digunakan, ya otomatis berkurang dong, nggak mungkin bertambah, yaitu berkurang sebesar 250 juta. Yang dimana untuk saldo normal dari akumulasi penyusutan peralatan ini berada di kredit. Jadi karena dia berkurang maka ditulis di debit. Lalu yang terakhir ada kepada Leni diberikan goodwill atas reputasi perusahaannya sebesar 500 juta rupiah. Nah, goodwill ini merupakan aktiva tidak berwujud.
dan dicatat di debit sebesar 500 juta rupiah. Setelah itu kita masih dalam melanjutkan pembukuan Leni, kita mencatat kembali aktiva dari Leni. Oke, tadi kan kita udah bahas nih semua yang tadi syarat-syarat itu, jadi kita tinggal pindahkan nih di ayat jurnal ini, yaitu cadangan kerugian piutang 3.400.000 tadi kita dapat dari selisih ya, dari selisih. Lalu ada persediaan barang dagang 50 juta, akumulasi penyusutan peralatan 250 juta, goodwill 500 juta, piutang itu semua berada di debit. Dan piutang dagang 50 juta, peralatan kantor 140 juta itu berada di kredit. Nah, modal Leni ini dapatnya dari mana? Jadi dapat hasil modal ini pertama kita jumlahin dulu nih yang ada di sebelah debit dari cadangan kerugian piutang sampai goodwill, lalu kita kurangkan dengan yang di sebelah kredit yaitu piutang dagang dan peralatan kantor. Nah, hasil didapatkan itu adalah modal Leni. Modal Leni ini sebesar 613.400.000. Selanjutnya kita mencatat setoran modal Angel. Nah, tadi kan di soal pertama itu kita udah tahu nih bahwa Angel menyetorkan modalnya sebesar berapa ya? 1 miliar. Jadi kan kalau dia menyetorkan modalnya berarti kas bertambah dong. Kalau kas bertambah itu berada di mana ya? Berada di debit. Jadi kita tulis nih, kas di debit 1 miliar rupiah dan modal otomatis juga bertambah bukan ya? Modal Angel kalau bertambah modal maka ditulis di sebelah kredit. Jadi modal Angel di kredit 1 miliar rupiah. Oke, selanjutnya kita akan mencatat pengambilan kas oleh Leni. Jadi tadi di syarat pertama ditulis bahwa uang kas yang ada sebelumnya diambil oleh Leni. Jadi jika uang kas diambil otomatis kas berkurang, modal juga berkurang. Nah, modal berkurang itu letaknya di debit. Jadi tadi modalnya berkurang itu sebesar 650 juta dan kasnya juga berkurang itu berada di sebelah kredit 650 juta. Oke, jadi yang terakhir ini kita akan membuat pembukuan baru. Pembukuan baru ini sebenarnya lebih mudah ya, karena kita tinggal pindahkan aja nih hasil dari yang telah kita hitung tadi. Yang pertama, dalam pembukuan baru ini kita akan mencatat kekayaan bersih dari Leni sebagai setoran modal kepada persekutuan. Nah, Leni ini yang pertama kita akan tulis di sebelah debit, itu ada piutang dagang sebesar 750 juta. Ini dapat dari mana? Ya yang tadi, yang saldo baru piutang dagang. Lalu itu ada persediaan barang dagangan 900 juta, itu dapat dari mana? Yang harga pasar yang tadi ya. Nah, teman-teman boleh lagi nih lihat catatannya tadi atau mundur lagi nih ke video sebelumnya biar lebih tahu, oh dapatnya dari ini loh, dari ini toh, dari ini ya. Selanjutnya ada perlengkapan kantor juga di sebelah debit, itu 70 juta. Ini perlengkapan kantor ini dari sebelum bergabung sampai sesudah bergabung ini masih sama 70 juta, jadi tidak berubah ya. Lalu ada peralatan kantor 360 juta, ini adalah nilai pasar. Lalu ada goodwill 500 juta, goodwill ini dari sebelum sampai sesudah bergabung juga masih sama 500 juta. Lalu kita akan ke sebelah kredit. Oke, di sebelah kredit ini ada cadangan kerugian piutang sebesar 45 juta. Ini dapat dari saat disusutkan 6%. Nah, lalu ada utang dagang 876 juta, itu ya dari posisi keuangan yang sebelum bergabung. Oke. Lalu modal Angel. Modal Angel itu didapat dari mana? Didapat dari kita menjumlahkan dulu nih, di sebelah debit kita jumlahkan, piutang dagang hingga goodwill kita jumlahkan, lalu kita kurangkan dengan yang ada di sebelah kredit, yaitu ada cadangan kerugian piutang dan utang dagang. Nah, hasil dari penjumlahan itu merupakan modal Leni
yaitu sebesar 1.659.000.000. Nah, yang terakhir dalam pencatatan pembukuan baru, kita akan mencatat setoran modal dari Angel, yaitu tadi dia menyetor modal sebesar 1 miliar rupiah. Jika dia menyetorkan modal, otomatis di sini kas bertambah dan modal bertambah. Jika kas bertambah, maka terletak di debit, dan jika modal bertambah terletak di kredit. Jadi kas di debit 1 miliar dan modal di kredit sebesar 1 miliar. Jadi akuntansi terhadap kegiatan persekutuan perusahaan ini tidak jauh berbeda dengan perusahaan pada umumnya. Ini mereka sama-sama mencari apa? Ya, keuntungan, laba. Nah, demikianlah pembahasan kita, belajar bareng kita hari ini mengenai persekutuan pembentukan. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Semoga ilmunya bermanfaat buat kita semua. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Saya mohon maaf. Saya akhiri dan saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.